Mitra bisnis, ada seorang anak kecil bernama Billy. Dan anak ini nakal, suka bermain, tangannya selalu kotor. Jam 6 malam, dia bau di dalam rumahnya, di dapurnya. Itu maminya memasak cookies, kue yang enak itu. Dia lari ke dalam dan bilang, Mami, I want cookies. Dan maminya bilang, Billy, cuci tanganmu, makan malam dulu, aku kasih cookies. Maka Billy cuci tangan, makan malam, baru dikasih cookies. 2 hari lagi, dia bau lagi. Loh, ada cookies. Dia lari ke dalam. Mami, I want cookies. Katanya mami, Billy, cuci tangan dulu, makan dulu, baru saya kasih cookies. 2 hari berikutnya lagi. Wah, mami bikin cookies lagi. Dia masuk ke dalam. Mami, I want cookies. Dan maminya dengan marah bilang, Billy, I have told you many times. Ya, aku sudah bilang berkali-kali, cuci tanganmu, makan malam dulu, baru aku beri cookies. 2 hari kemudian, maminya bikin kue lagi. Dan Billy lari ke dalam. Cuci tangan dulu, makan dulu, dan bilang, Mami, aku sudah cuci tangan, sudah makan malam, aku minta kuenya. Dan sama maminya dikasih kuenya. Teman-teman, ini yang menarik. Karena sejak kecil kita dilatih bagaimana menghadapi maminya, bagaimana menghadapi orang. Kita menjadi tidak terlalu jujur terhadap apapun di dunia ini. Ketika Billy menikah, bertumbuh, lalu sekolah, kuliah, bekerja, menikah, punya anak, lalu tahu kalau istrinya itu suka cerewet, suka tidak mengizinkan dia pergi dengan temannya. Satu kali dia diajak sama temannya untuk makan malam di tempat temannya, dan di tempat temannya itu nanti akan bermain judi. Dia akan bermain judi, lalu dia akan minum wine, minum bir gitu. Caranya dia bilang apa? Dia bilang sama temannya, ya aku tanya istriku dulu ya gimana. Billy tidak mungkin berani pulang menghadap kepada istrinya dan langsung minta izin mau main judi. Tidak mungkin. Apa yang dia katakan, dia tanya dulu. Mami tanya ya, Jumat malam mami kemana? Kalau istrinya bilang, kita mau ke rumahnya mertua, ya sudah ada apa? Tidak ada apa-apa kok. Bilang sama temennya, jangan deh gitu ya. Tapi kalau seandainya tidak ada apa-apa, dia bilang, Mam boleh tidak aku ketemu temanku? Ngapain? Tidak apa-apa Mam, ketemu teman lama gitu ya. Maka dia, bila istrinya bilang boleh, baru dia akan ngomong, iya nanti aku sama teman-teman kumpul di sana. Ini yang menarik buat saya. Jadi orang itu selalu mempunyai smoke and mirror. Smoke itu asap, mirror itu kaca. Jadi punya kaca dan asap untuk tidak terlalu jujur. Semua orang itu kepada siapapun tidak mungkin jujur. Dia lihat dulu sikonnya seperti apa. Kalau Anda punya teman yang datang mau pinjam uang, apakah datang langsung bilang, Pak pinjam uang? Enggak. Pak gimana kabarnya? Harinya baik kah? Anda maju banget ya. Buntut-buntutnya apa? Pinjam duit. Nah, inilah yang disebut dengan kejujuran. Itu tidak ada yang 100%. Dan Anda tidak perlu jujur 100%. Yang perlu kita juga paham bahwa orang ketika berbicara dengan kita tidak selalu jujur 100% dan tidak selalu terbuka. Kalau Anda seorang manajer, kalau Anda seorang sales, kalau Anda seorang leader, harus tahu orang itu sebetulnya punya tujuan apa. Kita harus mampu menggali kemauan orang itu untuk tahu sebetulnya kemauan dia apa. Karena apa? Karena orang itu tidak akan jujur 100% kepada kita. Kita yang harus mampu menggali, memahami, dan melihat sebetulnya maunya orang ini apa. Saya Tanah Di Santoso, sukses selalu untuk Anda.